Oke sob, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di podcast Haji. Kali ini saya bersama teman saya, Bang Golek. Dan sekarang kita kedatangan narasumber dari salah satu politikus. Anjay. Narasumbernya Bang Ferdi ya. Iya. Saya Ferdi, Radio Putra. Di sini ingin sharing-sharing ya, diskusi-diskusi sedikit tentang demonstrasi politik ya. Gitu aja. Dari jam berapa Bang berangkat ke sini Bang? Dari jam berapa ya? Tadi agak macet dikit. Jauh banget ya. Bahasa Indonesia. Jauh banget. Iya. Sibuk. Minum. Iya. Minum dong. Gampang. Nanti. Oke. Bang Golek udah kenal sama beliau? Oh iya, waduh. Baru banget ya. Baru banget. Baru ketemu kita ini. Baru ketemu. Baru. Oke Bang, Ya. Sekarang kita bakal membahas tentang sosial, politik dan edukasi, semacam seputaran itulah. Mungkin dari Abang bakal ada, dari saya juga akan sedikit ada pertanyaan, gitu. Oh, iya. Dari Abang ada jawaban. Gitu. Boleh. Kita sharing-sharing banget lah, pokoknya. Oke, mau langsung pertanyaan nih. Boleh. Oke sih, sebenarnya ada satu hal kan kebetulan ya kita undang Ferdi di sini Ya. karena kita lihat situasi Indonesia saat ini nih. Ya, kalau masalah ekonomi itu kan kebetulan nih Bang Ferdi ini politik ya. Jago banget nih, demonstran banget, calon Rocky Gerung. Waduh, amin. Aku udah saya juga. Ya. Apa nih yang panas kemarin, yang panas lagi hot kemarin tentang ekonomi? Biasa. RUU kebijakan lagi, Bang. RUU itu ya. Iya. Apalagi soal ekonomi, gak ada bis-bisnya tentang koruptor. Oke, Bang Ferdi langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Apa konsekuensi hukum bagi para pelaku kerusuhan? Konsekuensi hukum bagi para pelaku kerusuhan itu banyak, Pak. Sebenarnya pidana, mereka bisa dijerat Pak, pidana pasal 70 KUHP itu mereka terus bisa kena denda Pak, apalagi merusakkan ya. Kalau mereka anarkis, mereka tuh bisa merusak apa aja kan ya, itu bisa kena denda, apalagi pasal itu. Padahal kan ini juga untuk apa ya? Aksi mereka menyampaikan sesuatu Iya. hati mereka gitu. Iya Pak, namun dengan cara yang salah Pak. Iya. Tapi yang lebih salah lagi pemerintahnya. Jangan. Lanjut Pak, boleh silakan. Apa kebijakan yang efektif bagi mengelola Aduh. apa kebijakan yang efektif untuk mengelola demonstrasi itu gimana Pak? Kebijakan yang efektif itu harusnya mereka tuh kayak memberi pelatihan tuh buat para aparat, apalagi terutama aparat tuh harusnya mereka diberi pelatihan yang lebih spesifik, kayak nggak boleh represif Pak pada publik, apalagi kepada masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya Pak. Itu terus satu lagi juga kebijakan harusnya memberi izin pada demonstrasi lebih terregulasi Pak. Nah itu. Pak Dedi. Silakan lanjut. Bagaimana kerusuhan demonstrasi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Bagaimana perbandingannya? Udah jauh banget. Kalau Indonesia tuh lebih relatif lebih relatif ricuh Pak. Sebenarnya kalau di situasi itu ya ricuh, kalau yang kita lihat dari berita-berita dari media itu ricuh Pak. Rusuh banget. Nah kalau di negara-negara maju kayak Kanada, Islandia itu lebih Udah jauh banget itu kayak apa ya, bagian langit dan bumi Pak. Mereka tuh kalau demo ya, mereka tuh menyuarakan aspirasinya tuh dengan terregulasi, lebih teratur gitu ya, lebih terkendali, Informal lah kayak gitu. iya betul banget. Harusnya masuk barat sih ini. Terus sebagai pakar politik apa yang Anda harapkan untuk masa depan Indonesia itu? Politik sih lebih ini Pak, lebih maju lagi ke depannya, lebih inklusif Pak, lebih transparan juga nih buat masyarakat. Jadi supaya masyarakat tuh lebih tahu Pak gimana kedepannya Indonesia, lebih ditransparasikan lagi lah gitu.
Gak harus di Iya, nggak sebelah iya. pihak adalah dah udah sampai dulu. Sekarang udah Santai dong bang, santai. udah siap banget soalnya. Menyuarakan isi hati masyarakat. Iya betul banget. Aduh, Apa ada faktor ekonomi, politik, atau sosial yang dominan? ada ketiganya berkesinambungan, ada. Justru ekonomi tadi apa ekonomi sosial, nah itu banyak ketimpangan bang, banyak ketimpangan sosial ekonomi kayak kalau di ekonomi banyak kan pengangguran tuh, kurang pekerjaan gitu pak, kurang lapangan pekerjaan, lebih jadi memicu lah pak, memicu kericuhan gitu, jadi berita memicu media publik jadi lebih gimana ya, lebih aware sama politik, jadi mereka pengen menyuarakan gitu. Terus kan kebetulan emang Indonesia lagi ekonominya tuh lagi bawah banget ya. Turun banget. Peringkat kedua lagi. Peringkat kedua. Kemiskinan besar, kemiskinan, korupsi besar-besaran. Yang kemarin Timah, Pertamina, aduh Masih banyak nih yang belum ketahuan ya. banyak lagi banyak. Banyak. Terus ini aja nih ya. Apa Ferdi pernah mengikuti demo itu? Saya sendiri pernah kemarin terakhir di demonstrasi di RUU TNI bang, tahu bang? Nah, gitu. Sebagai apa nih? Sebagai apa nih? Demonstran biasa aja, kita cuma menyuarakan aja bang, soal kita sebagai masyarakat gitu. Kiranya kibarin bendera gitu, bakar ban. saya pengen ngasih contoh gitu, baik gimana gitu bang, buat para demonstran gitu. Oh, iya. Jadi jadi contoh baik lah nantinya ke depannya gitu buat para demonstran di Indonesia. Bagus. Lanjut ya bang. Lanjut pak. Menurut Mas Ferdi, manfaat apa yang didapat dengan melakukan demonstrasi? Apa tuh manfaatnya? Manfaatnya lebih, ya itu pak tadi pak, menyuarakan aspirasi kita pak. Apakah bakal ada hasilnya? Ya kalau hasil kan tergantung ya pak, time will tell gitu. Jadi kita apa ya? Kayak bertahap lah gitu. Iya bertahap. Lebih ya udah kita suarakan dulu gitu, suara kita supaya pemerintah kan jadi transparan pada kita nih pak nantinya pak. Jadi mereka lebih pengen apa ya? Jadi ada masukan gitu dari masyarakat. Jadi untuk hasilnya ya nanti aja gitu. Semisal ya. Iya. Kalau kita demo gak ada hasil sama sekali, sedangkan kita demo udah dari berapa kali ya? Dari berhari-hari yang lalu. Terus gimana tuh perasaannya? Tanggapan kita, Ya. antara tanggapan kita tuh lebih ya udah aja gitu pak, karena kan kita yang penting kita udah menyuarakan gitu, kita udah menyuarakan tapi kita gak dapat hasilnya, nah itu kembali lagi ke mereka pak, kebijakan apa yang mau dibikin kan kita sebagai rakyat cuma bisa mengaspirasikan, nah mereka kan memperwakilkan pak, perwakilkan para pemerintah gitu. Brengsek juga kayak gitu ya. Iya. Ini juga. Saya sibuk, kalau gak sibuk saya banting nih pasti. Terus ini Minum pak, Sok. Silakan. lanjut ya. sorry. Baik, ini nih apa sih? Aduh. Bagaimana kesan Anda waktu ikut serta dalam demo? Itu gimana Bang? Kesan saya, kesan dulu ya, kesan pas di demo tuh ya, gimana ya, ricuh banget sih pak, ricuh. Yang saya tahu cuma chaos banget pak, bener-bener chaos banget. Hancur Pas di gitu demo. ya? Oh iya pak, kacau itu pak. Lebih gimana juga ya? Duh, Kayak bisa dijelaskan lagi bisa dijelaskan lagi udah. Kayak miris gitu bang lihatnya pak, kalau lihat demonstrasi yang ricuh banget gitu, miris banget pak. Biasanya ada korban gak sih kayak gitu? Ada banget. Banyak kan justru dari masyarakat. Korban itu dari masyarakat. Karena apa? Karena aparat yang represif, Pak. Aparat yang lebih apa ya? Terlalu tegas mungkin ya. Terlalu tegas sampai begitu lah. Korbannya rakyat gitu. Itu ya, aparat tempatnya ya. Iya. Saya juga sih emang. Harus ikut pelatihan lagi tuh. Barang. Barang. Yang lebih viral nih barang. Betul. Pesannya buat para demonstran pemula nih supaya gak ricuh gimana? Mungkin dari kembali lagi ke pemerintah sih, Pak. Pemerintah sama edukasi sosial, Pak. Seharusnya mereka tuh mengedukasi para demonstran tuh yang baik itu gimana. Terus juga tadi sebelumnya ngasih kebijakan gimana, regulasinya gimana gitu, Pak. Jadi lebih tertata, kendali gitu lah, aman gitu. Terus ada lagi nih Bang. Yang beda. Faktor apakah ada faktor ekonomi,
politik atau sosial yang demonstrasi ya, Pak? Karena gimana? Yang dominan seperti itu. Yang dominan lebih ke ekonomi sih Pak bahasanya. Karena kan Indonesia tuh sebagai negara yang termiskin ya Pak. Waduh. Hingga ini. Jadi beda setengah kita Pak. Waduh. Lebih cenderung ke ekonomi sih Pak menurut saya. Saya sebagai pakar politik yang bisa nggak terlalu bisa, cuman saya bisa menerjemahkan gitu gimananya. Menurut saya dominasi yang memicu masalah itu sebenarnya ekonomi Pak. Ekonomi dari pengangguran, kurang pekerjaan ya Pak. Gitu. Lapangan pekerjaan ya. Iya, sangat. Ini salah satu banyak. pengangguran nih. Aduh. Untung saya undang ke sini dapat kerjaan ya. Baik. Itu contoh contohnya yang di apa sih PHK gitu ya? Iya Pak. Yang Nah itu pihaknya itu sakit Pak. PHK besar-besaran tuh. ini korban nih sebenarnya. Waduh. Makanya bikin podcast ya. Anda diundang sama saya, jangan sampai saya keluarkan Anda dari sini ya. Lancar kalau podcast ini. Lanjut ya. Lanjut Pak. Apakah lemahnya pengawasan terhadap lembaga negara turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kerusuhan dan ketindakan anarkisme di masyarakat? Pengawasan itu berpengaruh sih Pak, berpengaruh. Karena apa ya? Regulasi dari pemerintah tuh pastinya bakal pengaruh ke apa ya? Praktik-praktik korupsi itu Pak. Wah, terutama itu kan. Praktik korupsi terus kekuasaan gitu. Yang makin merajalela gitu ya. Kayak mau jadi besar gitu, padahal dengan secara singkat gitu Pak. Pengaruh Pak. Pusing saya dengan korupsi. Waduh, sama Pak. Cuma seru aja. Ada lagi Ya, boleh Pak. ini bagaimana peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang demonstrasi. Iya. Jawab Pak. Santai. Saya tahu Anda baru pertama kali podcast ini. Santai. Jadi keduanya media tuh bisa berpengaruh negatif Pak bagi para publik apalagi ya terutama. Gimana itu contohnya, Pak? Nah, contohnya tuh kayak mereka tuh bisa entah ngasih fakta ya Pak, ngasih fakta gimana beritanya ya kan. Jadi apa ya, mempengaruhi publik gitu Pak. Tapi ke arah yang benar positif gitu. Nah bisa juga negatif Pak. Jadi negatif tuh kayak apa ya, provokasi. Nah iya itu Pak yang bahaya bagi media tuh. Media tuh gitu Pak. Jadi mereka bisa ngasih pengaruh negatif Pak. Negatif ke publik, jadi akhirnya memicu gitu demonstrasi ini gitu. Iya. Bener sih emang media itu bahaya juga sih. Bahaya, Pak. Kalau di dunia. Bahaya. Terus ini nih apa sih yang Terakhir. Hah? Gimana? Jalan Pak. sebagaimana tindakan atau kebijakan lembaga pemerintah di tempat menjadi pemicu utama terjadinya kerusuhan dan anarkisme di masyarakat itu gimana ya? Kebanyakan sih provokator ya Pak yang memicu. Oh, iya. Iya, yang benar-benar memicu gitu. Kebanyakan provokator Pak. Ayo. Nah itu dia. Di dalam itu ada kambing hitam gitu, gimana gitu. Kayak diadu domba gitu ya. Pak. Jadi kacau. Kambingnya ada di sana Pak, ini hitamnya nih. Waduh, bentar lagi udah ada nih. Iya. Waduh. Terakhir nih, pertanyaan buat Bang Ferdi. Sejauh mana ketidakadilan hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh lembaga peradilan dan memicu ketidakpuasan publik dan aksi anarkisme? Lebih kebanyakan kebijakan kan sepihak ya Pak ya. Yang mereka ngakunya mewakilkan rakyat, tapi ujungnya dari sini ya itu rancu nih Pak. Karena ya itu kebijakan-kebijakan yang nggak jelas itu Pak yang muncul gitu. Ya. Kamu kalau jadi kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Enggak lah. Oh saya Semangat. Gila. Panas di udara nih, aduh. Tok, kopi tok. sudah terakhir. Ya.
Tidur kayaknya. Iya, Pito. Aduh, jangan itu. Pecat aja pecatnya ya. Pecat itu tukang kopinya. Lebih baik saya pecat kamu ya. Gak lucu. Bercanda. Gak lucu. Oke, lanjut. Bang Golek. Terus Penutup. oh. Udah ya? Aduh, sorry. Tadi terakhir. Emang udah jam siang Pak, jadi ngantuk gitu. Betul. Ngantuk banget. Tidak Iya. konsen lagi nih, sorry. Iya. Oke, sekian dari kita bertiga. Menyal segitu Aisyah. Agak kuat. See you next time. Kedua. Mandi Ulang deh. Pan Bil kumaha? Terakhir ada kumaha Bil? Pokoknya langsung penutup atas pertanyaan. Terima kasih Bang Golek. Oh, sorry. Lanjut. Wah, ayo. Awalan Terima kasih Bang Ferdi atas sharing-sharingnya, Sama-sama. pengetahuannya dari aksi demonstran gimana sebagai Kalau diajak sini lagi mau saya. Nanti lah ya, next time ya. Iya. nanti saya suruh Pito bawain martabak tuh. Waduh. Kosong. Boleh Pak, boleh. Iya nih Pito, duh kacau Pito. Saya potong gajinya. Terima kasih ya Bang Ferdi ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Iya, aman banget lah. Takutnya. Enggak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini bersama narasumber kita Bang Ferdi dan teman saya Bang Golek ya, dan saya juga Wah Haji. Terima kasih teman-teman, see you next time. Bye.